Jadi kemarin saya sempat membuat video di TikTok di mana membahas tentang namanya spare part. Nah, jawaban saya dari pertanyaan urutkan spare part dari yang paling gampang ke paling susah itu di luar ekspektasi orang-orang. Pabrikan mana yang paling sulit didapatkan spare partnya? Urutkan dari yang termudah sampai susah. Paling mudah ya, yang paling mudah jelas Yamaha. Yamaha itu paling mudah untuk di Indonesia, itu paling mudah Yamaha. Yang kedua itu Kawasaki. Nah, yang ketiga itu Suzuki. Nah, yang selanjutnya itu motor-motor lain selain Honda. Ini spare part motor ini Honda itu sangat-sangat sulit, dan kalau inden itu kadang tidak ngotak ya. Bisa sampai 6 bulan, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai motornya udah dijual, partnya belum datang. Percaya atau tidak, inden motor ini ya, ini Aprilia, ini saya inden coil itu cuma sebulan, padahal ngirimnya dari Itali. Nah, ini cuma ngirim dari Cengkareng bisa sampai 3 bulan. Nah, di sini kalian bisa lihat di komentar-komentarnya bahwa jawaban yang saya berikan itu adalah memang realitanya seperti itu. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa penjelasan kenapa dari Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki mengenai spare part dan faktanya itu seperti apa, supaya kalian tahu kenapa spare part motor-motor dari pabrikan ini itu menjadi seperti itu. Oke, yang pertama kita urutkan dari Suzuki dulu. Jawaban ini adalah jawaban yang diekspektasi orang-orang, di mana harusnya Suzuki merupakan part yang paling susah dicari dibandingkan ketiga pabrikan lain yang dari Jepang. Akan tetapi sebenarnya part Suzuki itu tidaklah sulit didapatkan, karena kalau sekarang kita lihat dalam dunia online itu sangat mudah didapatkan. Adanya marketplace bisa menghubungkan antara user dengan penjual. Yang inilah yang menyebabkan part Suzuki sebenarnya menjadi tidak terlalu sulit ya. Oke. Kalau kalian pikir kenapa Suzuki itu susah didapatkan di toko offline, itu adalah ada sebab akibat. Kalau kita melihatnya dari kacamata penjual, maka kalian akan paham. Anggaplah kalian ini adalah seorang penjual spare part. Ketika kalian menjadi seorang penjual spare part, kalian akan menyetok barang yang laku. Kalau saya jualan part Suzuki, itu maka uang saya akan stay di situ dan tidak akan berputar. Mengingat populasi motor Suzuki itu sangat sedikit dan orang yang beli part Suzuki itu tidak banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk lebih baik tidak menyetok part Suzuki dan menyetok part motor lain daripada uang saya akan stuck di part tersebut. Efek domino inilah yang menyebabkan kenapa kalian akan sangat sulit menemukan part Suzuki di retail shop pada umumnya, alias bengkel umum, kemudian penjual spare part yang pada umumnya. Itu seperti itu. Itu kenapa menjadikan part Suzuki itu menjadi susah untuk didapatkan. Oke, selanjutnya adalah Kawasaki. Kawasaki sebenarnya sulit juga. Sulit juga, kenapa sulit? Sulit adalah karena sebenarnya jangkauan dari mereka. Jangkauan dealership Kawasaki itu hanya berada di kota-kota besar. Market mereka sendiri itu adalah memang tidak diciptakan untuk market pada umumnya. Kita ketahui bahwa Kawasaki itu hampir tidak punya motor yang istilahnya untuk komuter. Motor mereka itu motor hobi semua. Baik motor 250, terus motor sport, ataupun motor yang sifatnya off-road atau ini. Nah, hal tersebut yang menyebabkan part Kawasaki itu tidak mudah didapatkan. Tetapi ketika kalian ketemu dealernya, partnya itu ada, dan walaupun melakukan inden itu tidak akan lama. Ada satu fakta, part Kawasaki semakin lama akan semakin mahal. Kenapa akan semakin mahal? Saya dapat informasi dari seseorang dimana kenapa part Kawasaki itu akan semakin mahal. Yang pertama adalah karena penjualan Kawasaki sendiri itu tidak seramai kompetitor mereka. Penjualan motor Kawasaki di mana motornya itu hampir bisa dibilang mahal, itu dalam satu bulan satu dealer itu sulit untuk mengeluarkan motor. Hampir seperti dealer mobil di mana hanya satu bulan paling sekitar 3 atau 4 motor yang terjual.
Hal inilah yang menyebabkan Kawasaki paham bahwa mencari uang pada area penjualan motor itu akan sulit. Sehingga mereka melakukan kenaikan pada harga spare part untuk mendapatkan penghasilan di situ. Part Kawasaki untuk motor yang lama itu semakin lama akan semakin mahal. Selain vendor yang sudah mengurangi ketersediaan part, juga karena memang ketersediaan dari Kawasaki itu sendiri itu semakin lama semakin habis, dan mereka berkecenderungan untuk menciptakan motor baru dan dengan spare part yang baru. Nah, jadi jangan heran kalau kalian melihat spare part motor baru Kawasaki itu akan cenderung lebih murah daripada spare part motor yang lama. Hal ini dilakukan oleh Kawasaki sebagai strategi marketing supaya orang yang pengen beli motor Kawasaki lebih baik beli motor baru mereka daripada beli motor yang lama. Kenapa? Karena nantinya Kawasaki akan kehilangan pembelinya jika mereka hanya beli motor second dari orang lain. Jadi penjualan mereka akan justru semakin menurun, dan itulah strateginya. Oke, selanjutnya adalah Yamaha. Yamaha merupakan spare part yang paling mudah didapatkan baik di dunia nyata ataupun di dunia online. Dan Yamaha sendiri melakukan hal tersebut karena penjualannya tidak akan mampu menyaingi Honda dalam artian penjualan motornya. Kita tahu bahwa market share dari Yamaha itu adalah yang terbesar kedua setelah Honda. Penjualan mereka itu sangat berfokus di area motor-motor komuter yang kecil, pada area Matic, kemudian area ini, itu seperti itu. Sedangkan kenapa mereka menjual spare partnya murah? Karena mereka paham betul untuk motor Yamaha itu lebih banyak terjual sebagai spare part daripada sebagai motor. Istilahnya ketika saya jadi pabrikan, menjual motor Yamaha itu tidaklah secepat menjual part Yamaha. Itulah kenapa saya akan lebih fokus untuk menjual spare part daripada menjual motornya. Tapi motor harus tetap dihadirkan sebagai kontinuen untuk berjalannya penjualan spare part. Tapi saya punya market untuk luar negeri yang cukup baik. Hal ini yang menyebabkan saya akan pede untuk menjual part di Indonesia. Tetapi untuk ke luar negerinya saya akan lebih fokus untuk menjual motornya. Nah, sekarang yang nomor 4 adalah Honda. Kita tahu Honda adalah pabrikan dengan market share terbesar di Indonesia. Keterlangkaan dari part Honda tak lain dan tak bukan adalah efek domino dari market share yang mereka miliki. Kita tahu bahwa Honda itu hampir tidak pernah memiliki stok sisa pada gudang. Berbeda dengan Yamaha, Kawasaki, kemudian Suzuki, di mana kadang mereka masih menyimpan sisa motor di produksi tahun sebelumnya. Honda itu hampir tidak pernah. Honda itu dengan sangat lakunya motornya, itu mereka akan lebih berfokus untuk menciptakan motornya daripada menciptakan spare partnya. Kalian pasti bisa lihat dan bisa tahu setiap motor baru Honda launching itu permintaannya itu sangat-sangat tinggi. Bahkan indennya bisa sangat lama karena memang mereka memiliki pasar yang sangat besar dengan brand yang sudah sangat besar. Maka peminat dari motor mereka itu sangat-sangat besar. Anggaplah paling sepele kalian kepengen motor Scoopy. Mungkin kalian akan perlu inden yang sangat lama untuk bisa mendapatkan motor tersebut karena motor tersebut sangat-sangat laku dan antrian inden dari motor Honda itu sangat-sangat panjang. Nah, hal ini yang menyebabkan pabrikan akan sangat berfokus untuk membuat motor. Istilahnya, ketika vendor memberikan 10 part, 10 part vendor membuat 10 part, kemudian dari 10 itu 9 akan dibuat motor dan hanya akan ada 1 yang sisa. Efek domino ini yang menyebabkan Honda itu partnya menjadi sulit. Dan tidak dipungkiri, kalau kita melihat dari sisi point of view-nya penjual spare part atau bengkel, maka saya pun akan cenderung memilih untuk menyetok part Honda karena permintaannya itu ada. Dalam artian saya hampir tiap hari menemui motor Honda yang datang dan membutuhkan spare part daripada motor Suzuki yang dalam sebulan sekalipun paling hanya ada 1.
Itulah yang menyebabkan part Honda itu sulit didapatkan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia online. Tetapi memang ada fakta yang sedikit kurang baik, yaitu adalah part Honda merupakan part yang paling banyak KW-nya. Jadi ketika kita membeli part yang bukan non official, dalam artian di online atau di marketplace atau di mana, maka ada kemungkinan besar 80% part tersebut tidaklah ori. Sedangkan kalau kita membeli part di bengkel resminya, 80% juga kemungkinan akan terjadi namanya inden. Efek domino ini memang tidak bisa dihindarkan. Oke, jadi seperti itu. Semoga hal ini bisa dipahami buat kalian kenapa part dari pabrikan motor-motor Jepang itu terjadi seperti ini dan seperti itu. Kalau kita simpulkan, sebenarnya secara tidak langsung penyebab dari part motor ini, part motor itu adalah market. Dan market itu siapa? Market itu adalah kita. Ya, kita sebagai user, sebagai penjual, sebagai ini. Jadi semuanya itu bukan karena pabrikan, melainkan karena kita yang sebagai market. Market merupakan referensi dari pabrikan untuk menciptakan sebuah barang. Oke. Seperti itu aja. Semoga hal ini bisa membantu buat kalian memahami kenapa part-part motor pabrikan dari Jepang ini menjadi seperti ini dan seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.